may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang-orang yang dimuliakan Allah, siapa orang-orang yang diberi Allah kebaikan itu, yufaqihu fiddin. Ukurlah diri kita Bapak Ibu hari ini, semakin paham tak kita dengan agama ini, semakin berubah tak kelakuan kita di akhir-akhir ujung usia ini, semakin bagus nampaknya Pak Ustaz. Solatnya makin cepat datangnya, solatnya makin banyak zikirnya, solat makin khusyuk. Alhamdulillah, itu satu kemuliaan yang Allah berikan Bapak Ibu kepada kita. Jangan ragu lagi. Konsepnya, ukurannya, barometernya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya makin bagus kelakuannya. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia itu man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya makin buruk kelakuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, pengurus masjid beserta seluruh jamaah, keluargaku yang senantiasa diberi Allah kita kekuatan dan berharap diberi keistiqomahan sampai akhir hayat kita melakukan amal-amal soleh ini, sehingga besok ini menjadi asbab kita dimuliakan Allah dari dunia ini, terlebih-lebih di akhirat besok masuk surga kita bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subuh yang mulia ini Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Kita dasari ambil kajian ini dari surah Ali Imran 112. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi. Al-ayat sampai akhir ayatnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, keluargaku semua yang hadir pada subuh ini, duribat alaihimus zillah, ditimpakan Allah kepada mereka itu zillah, kehinaan. Kenapa Allah timpakan kepada mereka manusia itu kehinaan? Karena mereka melalaikan dua hal Bapak Ibu. Kalau kehinaan yang dialami dalam hidup ini, mungkin kita merasa terhina dengan kemiskinan, atau terhina kita mungkin disepelekan orang, atau mungkin terhina kita dari ketidakmampuan, atau mungkin terhina kita dari berbagai hal permasalahan dunia. Maka yakinlah saudaraku, keluargaku, kehinaan dunia ini dia akan berakhir semua dengan diakhiri dengan kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
tidak selamanya Bapak Ibu kemiskinan itu kehinaan, dan tidak juga selamanya kekayaan itu kemuliaan. Tidak selamanya juga sakit itu kehinaan, sehat itu pun tidak selamanya kemuliaan. Lalu ada orang pagi ini sedang meratap kepada Allah, menangis dia kepada Allah, kenapa aku miskin ya Allah? Padahal aku sudah rajin ibadah. Kenapa aku tetap begini saja, hidupku tak ada perubahan ya Allah? Dia sedang mengandalkan akalnya. Dia berpikir kemiskinan yang diberi Allah kepadanya merupakan kebencian Allah, kehinaan yang Allah timpakan kepadanya. Padahal kalau imannya berkata, jangan-jangan disebabkan karena miskinlah kita dibuat Allah, masih tetap istiqomah kita beribadah kepadanya. Karena sejarah membuktikan lebih banyaknya orang lulus dalam kemiskinan ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan gelimang harta kemewahan mereka durhaka kepada Allah. Dibaca dalam Al-Quran dalam sejarah, Qarun itu bukan orang miskin mendurhakai Allah. Ketika Qarun itu miskin, sepupunya Nabi Musa, dia taat kepada Allah. Dia juga ikut ajaran Nabi Musa. Tapi ketika dikasih Allah harta, diminta Nabi Musa zakatnya supaya diberikan juga kepada fakir miskin. Apa kata dia dengan sombongnya? Ini adalah hasil kerja keras. Fir'aun itu bukan orang miskin mendurhakai Allah. Dia karena punya kuasa, dia anggap kuasanya mulia, maka kemudian dia tantang Allah. Dalam Al-Quran Allah abadikan, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Yang miskin yang hampir lulus ada juga, bernama sahabat Nabi Sa'labah, yang sampai-sampai setiap habis sholat dia selalu keluar duluan, tak ikut zikir beserta Nabi. Dipanggil Nabi, kenapa kau lakukan demikian Sa'labah? Tak ada yang kau inginkan dari Allah, tak ada lagi yang mau kau zikirkan, kau hajatkan sama Allah. Kata Sa'labah, saya ingin sekali ya Rasul ikut zikir, saya ingin sekali ikut berdoa bersama jamaah ini. Tapi ya Rasul, saya ini adalah sangat-sangat miskin. Kain yang saya pakai inilah satu-satunya kain kami di rumah, berganti-gantian dengan istri saya. Kalau saya ikut zikir lagi, nanti istri saya akan sholat di ujung-ujung waktu. Maka saya harus pulang ya Rasul, karena kain inilah satu-satunya kami pakai berganti-gantian untuk melakukan sholat. Lalu apa kata Nabi? Bersabarlah engkau dalam kemiskinan ini, semoga Allah ridho kepada engkau. Apakah Sa'labah ridho? Ya tak ridho. Dia minta didoakan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya jadi orang kaya, supaya bisa saya seperti sahabat lain, bisa besertamu ya Rasul berzikir berdoa. Nanti kami tidak kuat untuk menanggungnya wahai sahabat. 3 kali di kesempatan lain didatangi lagi Nabi, sampai Nabi doakan dia. Asbab doa itu, maka kemudian kita yakin doa Nabi itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah, dikabulkan Allah. Apakah Sa'labah ketika dia susah, ketika dia miskin, durhaka kepada Allah? Tidak, Bapak Ibu. Tapi ketika kaya raya, setelah kambingnya beranak pinak, kemudian dia tak sempat lagi, jangankan sholat berjamaah, Jumatan pun tak datang lagi. Nauzubillah. Berkacalah dari sejarah ini. Yang mau kita bicarakan ini adalah kehinaan dunia hanya sebatas kematian akan berakhir. Kalaupun itu kita anggap kehinaan, kemiskinan, penyakit dan segala macamnya, selesai dunia, berakhirlah kehinaan itu. Tapi kehinaan yang berkekalan, kehinaan yang sangat-sangat kita khawatirkan adalah kehinaan yang dibuat oleh Allah, dicampakkan ke dalam diri seorang manusia. Apa kehinaan itu? Yang pertama, kehinaan tidak diberi Allah dia hidayah, petunjuk,
dia pilih jalan lain, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kasarnya Bapak Ibu, tidak ada sehina-hina makhluk di atas dunia ini kecuali orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bahasa Qur'annya orang-orang kafir Bapak Ibu. Maka syukurkan kepada Allah. Seolah-olah hari ini kita berpikir tak ada perjuangan kita hari ini untuk mendapatkan agama yang benar ini. Disebabkan karena kakek kita Islam, nenek kita Islam, ayah kita Islam, ibu kita Islam. Alhamdulillah, lahir kita secara otomatis kita juga sudah dididik dalam Islam. Ada lagi yang disekolahkan memperdalam agama Islam. Inilah salah satu cara Allah memuliakan hamba. Dia buat hamba itu kenal dengan dia Bapak Ibu. Ini kemuliaan luar biasa Bapak Ibu. Hargai itu, jaga itu, dan alhamdulillah ini kemuliaan yang tidak semua makhluk diberikan oleh Allah. Kalau sehat, banyak orang sehat Bapak Ibu. Kalau berharta, banyak orang kaya Bapak Ibu. Sakit, banyak orang sakit Bapak Ibu. Tapi giliran tentang hidayah, Allah tengok-tengok, Allah bagi. Dan bahkan ada yang awalnya dia dapat hidayah, di pertengahan usianya dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah itu jahat? Tidak. Itu semua dari kudrat iradat yang dititipkan Allah dalam tauhid kepada hambanya. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ada orang hari ini sedang berkata, semua ini kan sudah diatur oleh Allah, lalu pasrahkan saja sama dia. Kalau nanti Allah beri kita kekuatan sholat ke masjid, ya tentukan Allah yang gerakkan kaki kita. Kalau Allah tak izinkan kaki ini bergerak, kan tak bergerak dia. Itulah tauhid yang disebut tauhid Jabariyah dan Qadariyah. Itu salah. Lalu tauhid sebenarnya, keyakinan sebenarnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Sebanding ikhtiar. Apa ikhtiar ini? Diberi Allah kita badan sehat, kaki bisa bergerak, maka dititipkan Allah yang disebut dengan kudrat dan iradah, kemampuan kita. Jadi kalau kita melakukan maksiat, jangan pernah salahkan Allah. Aku tak akan mungkin melakukan maksiat ini kalau Allah tak izin, kata dia. Allah sudah titipkan engkau kekuatan, dititipkan engkau akal, maka dengan akal itu Allah titipkan engkau kuasa. Kemana kau gunakan tanganmu, kemana kau gunakan kakimu, maka tidak ada sedikit pun Allah menzolimi, jahat terhadap hamba-hambanya. Jadi jangan Bapak Ibu memakai prinsip semua sudah ditakdirkan Allah. Kalau Allah katakan begini, ya begitu. Tidak ada kekuatan kita di situ. Sejauh itu betul, tapi mempasrahkan semuanya kepada Allah, itu nanti jadi masalah dalam kehidupan kita. Maka ikhtiar terus. Bangun subuh ini kalau tak dilawan ngantuk, jangan salahkan Allah. Allah tidurkan saya, kata dia. Tak bisa. Lawan rasa ngantuk. Mayyuridillah, siapa yang dimaksudkan oleh Allah itu khair dan kebaikan. Di sinilah dia kemuliaan itu. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin, maka cirinya akan Allah pahamkan dia dengan agama. Jadi Bapak Ibu, mengukur diri kita ini apakah mulia, diberi Allah kita kebaikan, makin Allah pahamkan kita dalam agama ini. Apakah cukup hanya sekedar dipahami Pak Ustaz? Paham dalam artian bagaimana ilmu tetap update bertambah, maka pengamalan kita pun bertambah. Bahasa sederhana orang ujung batunya, makin bertambah ilmu kita, tentu makin baik perbuatan kita. Jangan sampai ilmu bertambah, kelakuan tak berubah. Atau jangan sampai ilmu bertambah, kelakuan bertambah buruk. Jangan sampai ilmu bertambah, tak ada perubahan sama sekali. Itu belum disebut dengan yufaqihu, belum paham dia, hanya sebatas teori saja. Maka banyak orang yang berilmu, dia juga akan dilaknat Allah disebabkan karena satu, dia dikasih Allah ilmu, tak diajarkan sama
dan yang paling buruknya dia sudah berilmu, tak diajarkan ke orang, ilmu itu pun tak bisa merubah dirinya supaya lebih baik. Itu lebih parah dari Bapak Ibu. Yang kita khawatirkan itu sudah kita tak paham, kemudian ada kajian-kajian ilmu, kita memerangi kebodohan itu, tidak ada niat sedikit pun untuk datang menambah ilmu kita. Itu yang paling parah Bapak Ibu. Jadi konsepnya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang-orang yang dimuliakan Allah, siapa orang-orang yang diberi Allah kebaikan itu, yufaqihu fiddin. Ukurlah diri kita Bapak Ibu hari ini, semakin paham tak kita dengan agama ini, semakin berubah tak kelakuan kita di akhir-akhir ujung usia ini, semakin bagus nampaknya Pak Ustaz. Solatnya makin cepat datangnya, solatnya makin banyak zikirnya, solat makin khusyuk. Alhamdulillah, itu satu kemuliaan yang Allah berikan Bapak Ibu kepada kita. Jangan ragu lagi. Konsepnya, ukurannya, barometernya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya makin bagus kelakuannya. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia itu man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya makin buruk kelakuannya. Ukurannya itu saja. 1444 Hijriah itu apa kelalaian kita? Masuk 1445 bisa kita ubah keburukan itu dengan kebaikan. Itu sudah cukup menjadi ukuran kita sudah berada dalam kemuliaan kebaikan yang diberikan Allah. Yang biasanya datang ke masjid berkumandang azan, besok angsurlah nanti zuhur as-salatu wassalamu alaihi, sudah berangkat dari rumah. Itu perubahan Bapak Ibu. Sekecil-kecil itu perubahan. Jadi hijrah kita tak perlu terlalu berat-berat, karena kita yang tahu diri kita. Yang biasanya sudah datang kadang sudah sholat sunnah, kemudian juga nanti lanjutkan dengan zikir. Nanti di mana kekurangannya? Bisa saja kadang-kadang kita malas menuntut ilmu, tingkatkan sebanding ilmu dengan amal yang kita lakukan supaya makin bagus dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbaikilah ini yang pertama. Kenapa dia bisa mulia? Illa bihablin minallah, kecuali dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Konsep pertama, perbaikilah sholat kita. Dari mana perbaiki sholat? Jaga awal waktunya. Setelah dapat jaga awal waktunya, usahakan berjamaah. Setelah berjamaah Pak Ustaz, ambil kemuliaan, berdoa berjamaah. Dari mana kekuatan itu Pak Ustaz? Karena jamaah itu dipesankan dalam Al-Quran. Bagaimana kata Allah? Waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, wala dan jangan, tafarraqu berpecah belah, bercerai-berai. Maknanya jamaahlah kamu supaya kamu kuat. Makin makmur masjid ini, makin banyak ide yang bisa dibuat, maka keluarlah keberkahan marwah orang Islam dari masjid Darussalam Iman. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan kita menunggu rumah kita masing-masing, asal dipanggilnya datang, usahakan datang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Mumpung sehat, mumpung sempat, mumpung bisa, paksa-paksakan melakukan kebaikan di saat kita sakit besok, supaya kebaikan itu terus mengalir buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nanti tak bisa berjalan, pengen ke masjid, tidak ada lagi penyesalan yang muncul. Mumpung sehat Pak, bengkak-bengkak sini termati, berangkat saja. Apa sebab? Ada masanya besok. Kalau kita langsung wafat, selesai. Tapi ini kadang diujinya dengan penyakit. Penyesalan terbesar ketika sehat tak beramal, saat sakit ingin sekali beramal. Ini yang pertama, perbaiki hubungan Pak dengan Allah. Wa hablin minan nas, yang kedua, perbaiki hubungan antar sesama kita manusia. Mulailah kita Pak belajar menjaga lisan, jangan menyakiti orang lain, jangan menyinggung orang lain, jangan lagi ada yang
Jangan ada yang putus silaturahim baik ke tetangga, saudara, sanak famili, atau yang paling parah masih suka kita mengambil hak orang lain. Mumpung masih ada kesempatan. Kesempatan apa Pak Ustaz? Hidup Bapak Ibu. Kalau meninggal kita subuh ini, banyak dosa kepada manusia kita lakukan. Tidak semua Bapak Ibu anak kita tahu dosa itu. Terutama dosa yang mungkin pernah kita mengambil hak orang, yang selama ini kita tutupi keburukan itu, tidak mungkin kita ceritakan kepada anak kita. Meninggal kita, siapa yang bisa menyelesaikan itu? Tak ada, kecuali diri kita sendiri. Maka hidup ini adalah kesempatan memperbaiki diri Bapak Ibu. Mulailah belajar, jangan menyakiti hati orang di mana kita berada. Selalu kita seperti laksana lebah. Hingga di tempat itu tidak pernah ada dahan yang patah, tidak ada daun yang koyak. Malah nanti kita berpulang ke hadapan Allah meninggalkan madu hasil sehingga dikenang dinikmati oleh orang banyak. Apa maknanya? Orang beriman itu dia pikirkan, jangan sampai aku tinggal di suatu tempat ada orang yang tersinggung gara-gara ucapanku, ada orang yang merasa terusik gara-gara kelakuanku. Tapi orang beriman berpikir supaya nanti suatu masa saat ini aku beri manfaat kepada orang, ketika aku meninggal nanti kebaikanku tetap mengalir karena pernah aku tanam kebaikan-kebaikan selama hidupku. Itu prinsip Bapak Ibu, siapapun kita. Tidak perlu jadi ustaz menjadi orang baik, tidak perlu menjadi kita punya jabatan jadi orang baik. Semua kita punya kesempatan menjadi orang baik. Jangan sakiti orang, jangan gara-gara kita tersinggung orang. Barometernya kalau ini Bapak Ibu mudah saja. Hadirnya kita ditunggu orang, tak hadirnya kita dicari orang. Dimanapun berada itu sudah berhasil Bapak Ibu. Sekali lagi, hadirnya kita ditunggu orang, tak hadirnya kita dinanti atau dirindukan orang. Jangan dibalik. Hadir kita menjadi rusak suasana, orang merasa tak nyaman. Tak hadir kita, orang mengucapkan alhamdulillah, sudah parah. Jadi prinsip hidup, hadir kita satu majelis, orang memang sangat merindukan hal itu, kehadiran itu. Tak hadir kita, masih ada orang bertanya, kemana si fulan, kemana bapak, kemana ibu itu? Siapa yang menanyakan itu? Tentu sahabat-sahabat yang berjamaah. Serajin apa bapak sholat berjamaah rumah, ke rumah Allah ini. Besok bapak suatu masa sakit atau pergi ke Sumbar, 2 hari bapak tak hadir di sini, pasti orang akan bertanya, jangan-jangan bapak itu sakit, jangan-jangan bapak itu mungkin ada musuh, jangan-jangan orang bertanya. Di situ sudah kita masukkan manfaat kepada hati orang lain. Jangan sampai pernah kita hidup seolah-olah tidak pernah kita hidup di dunia ini, saking tak ada orang yang ingat kepada kita Bapak Ibu. Nauzubillah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jangan sampai kita menzalimi orang lewat harta. Kalau Bapak Ibu punya orang yang dipekerjakan di rumah atau bekerja di toko kita, katakanlah sekarang karyawan kita, baik yang jaga kebun sawit, baik juga yang membantu rumah kita, jangan Bapak Ibu anggap sepele hal-hal kecil seperti pemberian ujrah ataupun gaji yang sudah disepakati. Tidak akan tahan kita besok keluhan hati orang yang tersakiti. Sekali dia angkat tangannya, maka doanya sangat mustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertuang dalam hadis Nabi, kitab Mukhtarul Ahadits. Ittaqu, takutlah kami. Dakwatul mazlum, doa orang-orang yang sering teraniaya kau sakiti hatinya. Salah satu menyakiti hati orang paling mudah apa? Mengulur pemberian haknya. Itu banyak dilalaikan orang. Mentang-mentang kita bos, mentang-mentang kita bisa punya kuasa, maka kita anggap sepele hal-hal kecil. Ketika dia minta gajinya, Pak, kemarin tanggal 5 janjinya kita gajian. Apa kata dia? Belum ada duit, nanti
tanggal 6 sampai ke 10 dia angkat tangannya tengah malam. Atau mungkin dia tak sholat malam, dia hanya sekedar berbisik dalam hatinya, ya Allah, kalau aku pindah dari sini, tentu aku tak ada kerjaan. Tak bisa ku adukan ya Allah sakit hati ini kecuali kepada Engkau, karena susahlah hidupku, maka kemudian aku mau kerja di tempat ini. Rintihan hati seorang hamba yang sakit hatinya gara-gara kezaliman kita, yakinlah Bapak Ibu, jangan-jangan itunya yang membuat kadang-kadang badan kita ini datang penyakit yang tak tahu kita kadang obatnya. Kemudian pemikiran yang tak pernah tenang dibuat Allah, tapi tak sadar kita punya kesalahan kepada orang lain. Jangan main-main Bapak Ibu. Bayarlah upah ataupun gaji orang sebelum keringatnya kering. Itu bermakna ketika kau sudah punya perjanjian jatuh tempo, segerakan. Biar kita yang berhutang, yang penting selesaikan gajinya, daripada nanti kita menunda pembayaran gaji orang lain, dia sakit hati, kemudian dia doa sama Allah, menjadi laknat, hina kita besok dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau harta pernah diambil, cepat-cepat Bapak Ibu balikkan. Apalagi posisi kita sekarang di ujung batu ini, apalagi dia tak mengaji, sudah mulai gelap mata, diukurlah berapa banyak orang yang adik-beradik bersaudara putus silaturahim, itu tak jauh-jauh, pasti masalahnya tentang harta warisan Bapak Ibu. Kasihan kita. Lalu bagaimana? Kalau orang tuanya sudah berlaku adil, mencoba untuk membuat bagian yang sewajarnya, alhamdulillah. Tapi anak-anak ini tak paham ya agama. Yang satu merasa kurang, yang ini pun merasa kurang, lalu kemudian mereka sampai kadang meninggal tak tegur sapa. Ajaran siapa itu? Itulah ajaran setan yang terkutuk, menanamkan kedengkian di hati orang beriman, supaya mengulang sejarah antara Qabil dengan Habil, supaya menjadi kawannya besok di neraka jahanam. Kita yang sudah mengaji Bapak Ibu, daripada silaturahim putus kita adik-beradik, lebih bagus pertama cerahkan mereka dengan agama, bahwa bagian harta faraid, harta warisan diatur dalam Al-Quran. Kalau mereka juga tak terima, maka kemudian apa kata kita yang sudah mengaji? Bagi kalianlah harta ini saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Supaya jangan jadi siksa kepada almarhum, almarhumah orang tua kita di alam kubur sana. Yang tahu itu siapa? Orang yang mengaji Bapak Ibu. Orang yang tak mengaji tak paham dia itu. Karena orang yang hakikatnya tak pernah mengaji ilmu, dia yang nampak hanya zahirnya saja. Ketika dia mati besok, baru dia paham batin. Bagaimana kita perlakukan ayat ibu kita hari ini di kuburan sana, mohon maaf, 2 kali lipat besok anak cucu kita akan lebih memperlakukan kita dari itu. Yang baik ditanam, baik kita tunai. Nanti yang buruk kita tanam, keburukan berlipat ganda Allah timpakan kepada kita. 2 perkara ini Bapak Ibu, kajian subuh kita pada kesempatan ini dalam rangka muhasabah diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Penutupnya, jangan lupa Bapak Ibu keluargaku, besok hari Kamis kita puasa sunnah tasu'ah. Hari Jumat besok lanjutkan dengan puasa Asyura. Kalau masih mampu, lanjutkan tanggal 11 puasa Muharram. Mampu yang 2 saja, tasu'ah dengan Asyura, pahalanya kata Nabi dalam hadis mengampunkan dosa kita setahun yang sudah berlalu. Semoga kita semua sehat, panjang umur, bisa kemampuan untuk melakukan ketaatan. Mudah-mudahan terus kita isi sisa umur hidup ini dengan amal-amal soleh, insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kebaikan penghormatan ini, atas kesempatan ini. Allah yang sebaik-baik membalas kebaikan, kesalahan